Ada 15 rancangan kanun dibahas oleh masing-masing tim pembahas. Tim pembahas ditunjuk oleh pimpinan DPR. Ada SK-nya, ya. Ini contoh SK. Contoh SK pimpinan DPR untuk tim pembahas kanun. Ya, misalnya contoh ini ya. Keputusan pimpinan DPR Aceh nomor 17 tahun sekian bla 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 tentang penunjukan Banlek sebagai pembahas rancangan kanun tentang retribusi perizinan tertentu. Di sini disebutkan batas waktu pembahasan misalnya dan sebagainya. Kemudian siapa saja anggota Banlek. Di sini ada 19 orang. Bayangkan ya, anggota Banlek itu 19 orang. Mereka ditunjuk membahas dua kanun. Salah satunya adalah retribusi perizinan tertentu dan kanun Pilkada Aceh yang kemarin heboh soal calon independen, syarat calon independen. Itu dibahas juga oleh Banlek. Banlek ada 19 orang. Pada saat tim pembahas kanun Pilkada membahas persyaratan calon independen, mereka pergi ke Jakarta menghadap DPR RI Komisi 2 yang juga sedang membahas revisi RUU Pilkada, kemudian menghadap ke Bawaslu, kemudian juga ke Kementerian Dalam Negeri. Siapa yang berangkat saya tidak tahu persis, tapi kalau kita anggap saja semuanya berangkat, 19 orang dari Banlek berangkat ke Jakarta untuk konsultasi terhadap kanun Pilkada misalnya. Jadi kalau satu orang saja kita bilang paling rendahnya 10 juta kali 19 orang sudah 190 juta. Dan satu tim berangkat itu tidak tok anggota Banlek saja, tapi ada tenaga ahli yang ikut berangkat. Nanti saya sampaikan juga nama-nama tenaga ahli. Mungkin ada dosen-dosen kalian yang juga namanya masuk dalam tim yang berangkat ke Jakarta. Ya, banyak pakar-pakar di Aceh yang juga direkrut menjadi tenaga ahli. Ya, honor tenaga ahli tadi sudah saya sampaikan berapa untuk 1 tahun itu sampai 1,9 miliar. Ya, 40 orang kali 12 bulan. Per orangnya saya lupa 4 juta apa berapa tuh. Ya, jadi mereka selain dapat honor juga kalau keberangkatan konsultasi mereka juga ikut mendampingi. Kemudian ini contoh SK ya. Jadi disebutkan di situ pansus misalnya, pansus zakat infak sedekah itu ada 15 orang. Itu juga melakukan konsultasi. Terkait pernyataan saya di media. Nah, ini mungkin yang paling menarik nih. Soal banyak yang tadi saya hadiri kawinan tadi pagi. Acara orang menikah di Masjid Agung Labrid. Tadi pagi itu ada sekeluarga dari Long datang ke Banda Aceh untuk menghadiri keluarga mereka yang menikah. Pada saat pulang saya bertemu seorang bapak-bapak tua, tanya sama saya, "Pun jadi tanya pindah ke Bandung." Saya kaget juga, ini bapak ini nyindir atau serius nanya nih? Bapak ini maksudnya nyindir saya atau memang dikiranya benar nih? Jangan-jangan Banda Aceh mau dipindah ke Bandung? Nggak tahu bapak ini senang atau nggak senang kalau itu terjadi. Tapi saya nggak tahu maksud bapak ini nyindir atau enggak, jadi saya kaget juga, nggak sempat menyiapkan jawaban. Saya juga geli sendiri. Tapi silakan teman-teman yang hadir dalam pertemuan ini mendapatkan privilege, keistimewaan untuk mendapatkan kopi salinan dari pernyataan yang saya kirim ke Serambi. Ya, di sini ada 15 poin pernyataan. Yang poin tersebut kata Bandung itu ada di dalam sini juga. Silakan dibaca. Nanti dicoba dikaji sendiri bagaimana sebenarnya, kenapa saya mengeluarkan pernyataan itu dan mengapa Serambi Indonesia mengambil judul itu, apakah itu jenis gaya bahasa, satire, ironi, sarkasme, sinisme dan sebagainya. Cuma mungkin kalau saya sampaikan secara lisan, teman-teman atau masyarakat bisa dengan mudah paham. Karena kalau bahasa lisan ada gestur, ada mimik, ada intonasi kan. Misalnya saya bilang, udah pindah aja lah ke Bandung. Oke gini, kan ada gerakan, ada gestur, ada mimik, ada intonasi. Kalau di koran bahasa tertulis memang bahaya. Ya, gaya bahasa sarkasme, sinisme atau ironi digunakan dalam bahasa tulisan itu bisa berbahaya karena tidak nampak intonasinya, tidak nampak mimiknya, tidak ada gestur dari si pemberi pernyataan. Jadi seakan-akan itu adalah pernyataan yang benar atau pernyataan yang 100% sesuai dengan arti aslinya. Ya, nah, gitu. Tapi kalau bahasa tulisan tidak ada intonasi, jadi masyarakat mempersepsikannya sesuai dengan imajinasi sendiri. Jadi silakan teman-teman baca, itu total pernyataan pers saya kepada Serambi. Kalau ada kecurigaan bahwa ini sudah saya rekayasa, silakan bawa ke Serambi. Silakan bawa ke Serambi, apa benar 100% ada perubahan satu kata saja, satu huruf saja di situ terhadap yang saya kirim ke Serambi.